Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikma. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang kelanjutan dari materi yang kemarin, sesi 1, yaitu menggunakan sesi 2, cara menganalisis keamanan jaringan. Oke, saya akan coba share screen dulu ya. Nah, di materi yang kemarin itu ada beberapa bahan bacaan yang kita harus baca tentang penggunaan firewall di Linux menggunakan IP tables. Nah, topologinya seperti ini. Ada dari internet masuk ke router, kemudian ada switch, ada PC server, ada client. Oke. Kemudian di tugasnya itu atau di job sheet-nya itu membuat topologi seperti ini. Ada sedikit perubahan. Ada router yang mana routernya ini di setting FTP, IP-nya sekian, 10.20.30.1, kliennya boleh Windows 7, boleh Debian. Ini 30.2 sama 30.3. Oke, kita akan mencoba simulasikan jaringan ini. Oke, kita buka GNS3-nya. Kita run sebagai administrator. Oke, di sini akan proses, kita akan tungguin satu project yang akan ditampilkan nanti di sini. Yang ini kita cancel aja, karena kan kita akan melanjutkan topologi yang kemarin. Topologi yang kemarin itu namanya itu LK1 keamanan jaringan. LK1 keamanan jaringan. Jadi, saya akan merubah sedikit dari LK1 yang kemarin sesuai dengan topologi yang diberikan di sini, di job sheet 2 ini. Oke, ini kita minimize. Nah, topologinya seperti ini kan, topologinya yang kemarin. Nah, sebelum kita otak-atik ini, kita rubah dulu, kita simpan dulu supaya ini adalah bahan mentah dasar. Nanti ketika ada perubahan, ya kita tinggal remove atau bagaimana mempermudah. Kita save project, namanya itu LK2 keamanan jaringan. Kemudian kita coba path-nya, kita arahin ke D, kemudian BMTI 2020, kemudian lab. Nah, di sini LK2 keamanan jaringan. Kita save. LK2 keamanan jaringan. Kita save. Oke. Kita coba tungguin. Proses booting karena dia menggunakan tiga interface, 3 OS, 3 host, yakni ada router, ada Debian, ada Windows, ada Kali Linux. Nah, di sini dia akan berubah di sini LK2 keamanan jaringan. Nah, sesuai dengan topologi Kali Linux kita buang. Kali Linux kita buang, kemudian yang perluin server sama Windows 7 sama si router. Oke. Langkah pertama kita buang dulu. Kita buang dulu Kali Linux-nya karena tidak dibutuhkan di dalam topologi. Kita delete lagi, klik kanan delete. Oke. Ya. Kemudian yang ini juga kita buang.
Nah, yang kita butuhkan, coba kita pindahin ini ke sini, lembar kerja sesi 2. Oke, itu kita rubah pertama, kita sesuai dengan gambar yang diberikan dari si apa namanya itu, si BMTI. Ini kan bentuk tampilannya seperti ini. Ada internet, masuk ke router, kemudian ada switch. Nah, yang ini kita geser kemari, kita geser kemari. Nah, yang ini kita geser kemari. Ini juga kita hapus karena dia tidak menggunakan IP yang tadi, IP yang sudah diberikan. Ini Windows 7. Ini Debian. Kita change hostname dulu. Change hostname atau bisa kita edit di sini. Salah. Kita klik kanan, change hostname. Debian. Oke. Ini Debian, ada switch, ya kan? Ini ada router. Nah, ini juga kita hapus saja, biar nggak bingung. Oke. Nah, kira-kira topologinya seperti ini. Ya kan? Coba kita cek. Ada internet, ada router, ada ini. Jadi ada 2 kan masuk ke switch. Jadi ada 2 yang masuk ke switch. Nah, ini ada Windows 7, ada Debian. Oke. Kita coba jalankan ini. Seharusnya yang ini dia kalau nggak salah nggak running, tapi kita coba aja. Saya akan coba simulasikan troubleshootingnya di mana. Kenapa sih dia nggak running lagi? Karena dia akan membaca device yang lama yang sebelumnya itu di bridge. Oke, kita coba cek. Nah, di sini. Nah, si routernya akan coba running. Kita coba cek IP address-nya dia dapat enggak? 137.197. 137.197. Kita coba ping ke 192.168.137.1. Oke. Coba kita ping ke Google. Oke, connect. Kita clear ya, kita clear. Nah, ini kita coba remote. IP-nya tadi berapa ya? 137.197. 137.197. Oke. 197. Save. Nah, yang 188 kita hapus. Karena itu yang kemarin, yang ini, jadi dia setiap perubahan, setiap kita nyalain, dia akan dapat DHCP dari si router. Oke, kita buka. Saya lebih suka menggunakan putih, karena dia tampilannya lebih putih. Kalau hitam kadang matanya nggak kelihatan
ketika membuat satu konfigurasi. Oke. Nah, udah seperti ini. Kita coba lihat di modulnya. Kita lihat di modulnya itu apa aja yang kita harus kerjakan. Nah, untuk persiapan merujuk ke topologi di atas, maka beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, satu, operasi Linux Debian sudah terinstall, router sudah terinstall, FTP sudah terinstall. FTP-nya tadi di routernya. Nah, kita akan ngecek ini yang harus kita install, kemudian IP tables, kemudian flow FTP. Nah, langkah yang pertama kita akan ngecek dulu NAT-nya. Kemarin ada sedikit kesalahan yang di job sheet pertama, job sheet 1 revisi. NAT-nya itu settingannya itu seperti ini. NAT. Nah, ini. NAT-nya nano etc sysctl. Oke. Kita cek dulu sebelum kita jauh. Karena dia fitur NAT-nya harus benar-benar berfungsi. Kalau nggak berfungsi nanti kita kepusingan. IP versi 4-nya kita cari, udah kebuka belum? Nah, ini udah kebuka ya. Udah, Ctrl X kita keluar. Itu yang pertama kita harus cek. Kemudian yang ini nano proxys IP forwardernya dari 0 kita rubah ke 1. Dari 0 kita rubah ke 1. Nano kita clear dulu. Nano proxys net IP versi 4 IP underscore forward. Nah, ini jadi satu kan? Udah satu. Ctrl X. Kemudian IP tables not post routing min O. Nano etc IP tables. Kemarin saya nyimpannya di sini. Ini kita ganti nih. Min S yang tadi A. Ini kita ganti min 0. Bukan source-nya. Min 0 output. Outputnya yang koneksi ke internet. Kemudian output yang koneksi ke internet itu saya menggunakan interface nPost 3. nPost 3 min J masquerade. Oke, kita simpan. Nah, itu yang pertama yang harus kita edit di IP tables-nya. Nah, habis itu IP tables-nya kita save lagi. IP tables min save. IP table min save. Coba kita cek. Kita clear. Nano etc IP tables. Nah, nanti dia ketika reboot mudah-mudahan bisa berubah. Coba kita reboot dulu. Oke, kita tungguin dulu. Ketika kita nge-remote SSH, remote putihnya akan disconnect.
Oke, kita coba cek lagi. Nah, udah ada dia main O, npost, main J, masquerade. Jadi udah sesuai dengan yang di modul. Jadi kemarin ada kesalahannya. Min 0, npost 3, ENS3 ini karena dia menggunakan VMware, kita menggunakan VirtualBox. Taunya itu dari sini. Dari sini. Ctrl X, ifconfig, dari IP address, IP address. Nah, npost 3 dari sini. Ini. Jadi ini koneksi yang keluar, yang ke internet, yang ini yang ke LAN-nya. Oke. Nah, itu npost. Nah, settingan IP address-nya coba kita cek sekali lagi IP tables. Nah, min 0, npost 3, min J, masquerade. Coba kita ping ke Google dulu. Oke, jalan ya. Kita clear. Nah, langkah yang kedua adalah kita rubah interface-nya. Karena kan di topologi dia menggunakan apa namanya sih? Job 2. Dia menggunakan topologi 10, 20, 31. 10, 20, 31. Mau nggak mau, yang ke bawahnya kita rubah. Oke. Pos 8 ya. Sepuluh, 20, 30.1/24. Ini hapus saja. Ctrl X. Nah. Ini di sini saya DHCP ya. Yang kawannya DHCP ini dipagarin semua. Terus yang ini biarin aja. Takutnya nanti ada trouble lagi. Ini aja yang kita ganti. 10, 20, 30.1/24. Oke. Ctrl X, yes. Habis itu kita reboot. Oke. Settingan pertama IP si routernya yang ke bawah sini kita rubah 10, 20, 31. Coba kita cek. Oke. Oke, kita clear. Nah, kita cek IP address-nya. Ifconfig. Nah, 10, 20, 31 ya. Yang ini 10, 20, 31 udah sesuai. Npost 8 yang ke bawahnya. Jadi yang ke bawahnya yang ini nih. Yang ini. Yang ke internet yang tadi. Yang npost 3 yang ke bawahnya 10, 20, 31. Oke, itu settingan di routernya udah selesai. Kemudian di modul dia meminta kita harus menginstal FTP. Nah, kita coba cek.
install ProFTP. apt-get install ProFTPD. Nah, di sini kan dia unable to correct problem with help broken packet. Jadi dia tidak ada di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan CD-nya. apt cd-rom add. Saya menggunakan cd-rom aja biar cepat instalasinya. Kalau connect ke internet nanti dia akan agak lama. Kita pilih device, optical device, kebetulan yang CD2. Kemudian di sini kita langsung enter. Oke, kita clear lagi. Kemudian kita baca lagi. Nah, taunya itu paketnya itu di CD2 kemarin sudah saya cobain. Ternyata ProFTP itu ada di PD2. Kemudian kita yes. Jadi setiap paket-paket misalnya Apache ada di CD1 sama CD2. Nah, kebetulan yang FTP ada di PD2. Nah, udah selesai. Kita clear. Nah, FTP udah ada. Udah kita install. Kemudian, nah di sini dia kita akan melakukan nano etc ProFTPD. Kita akan melakukan find with text control W default root, hilangkan tanda pagarnya. etc ProFTPD ProFTP.conf. Kita masuk nano etc ProFTPD .conf. Dah. Control W. Di sini Control W. Control W big of var. Control W cari bacaannya default root. Di default root. Ingat rootnya huruf besar dan itu nyambung. D-nya huruf besar. Karena kalau tidak sesuai dengan yang diminta sini, dia akan tidak ketemu nanti apa yang kita cari yang di sini. Maksudnya ini adalah carilah kata-kata yang di default root yang ada hashtag di depannya. Nah, itu yang kita rubah dengan perintah Ctrl W. Jadi harus sesuai ini nih. Habis itu kita enter. Nah, ternyata dia langsung ke sini. Kita hilangkan tanda pagarnya aja. Habis itu kita simpan Ctrl X, kemudian yes. Kita enter. Dah. Kemudian di sini dicobain di browser PC host. Nah, PC host ini kita akan rubah nanti kliennya itu IP-nya berapa. Karena di sini kliennya kita rubah menjadi 2, si Debian-nya kita rubah jadi 3. Oke, kita coba nyalain dulu. Nah, si Windows-nya kita nyalain. Nah, si Debian-nya juga kita nyalain. Jadi, kita akan melakukan satu perubahan perubahan IP address. Nah, yang di sini tadi 10.20.30.1/24. Geser deh. Nah, ini ke sini ya. 10.20.30.1. Ini kita duplikat aja. Nah, kita taruh ke sini. Ini kita kasih 2. Ya kan? Titik 2. Nah, ini kita duplikat lagi. Nah, ini kita kasih titik 3. Double klik aja untuk merubahnya. Oke. Nah, di sini si routernya 10.20.31.
Si Windows-nya 10, 20, 32, si Debian-nya 10, 20, 30, 23. Oke, kita coba cek si ini ya. Jalan nggak FTP yang tadi. Kita coba cek settingan IP-nya udah terisi apa belum. Oke, 10, 20, 32, gateway-nya 30.1. Kita oke. Habis itu kita coba akses di soal itu. Di soal itu dia bilang adalah kita coba akses FTP, cek dari klien browser, cek browser, PC host, FTP, IP-nya, IPC router. Nah, IPC router tadi kita kasih 10, 20, 31. 10, 20, 31. Oke, masih proses. Nah, di tahapan yang pertama ini saya cuma memberikan tutorial tentang konfigurasi FTP-nya di routernya. Oke, FTP. Nah, ini. Oke, kita coba login. Kita coba akses. FTP 10, 20, 31. Nah, kita masukin username-nya, kita masukin password-nya. Kita sign. Nah, oke. Tampilannya seperti ini, FTP-nya masih kosong karena kita belum ngisi apa-apain. Nah, untuk si klien Windows-nya udah selesai sampai tahapan itu. Sedangkan kita servernya ini kita coba ganti. Jangan kita tulis server. Kita ganti IP address-nya. Kita 10, 20, 30.3 itu nano etc network interface. Ini kan. Nah, ini kita ganti 10, 20, 30.3, 10, 20, gateway-nya 30.1. Ctrl X. Nah, kita clear. Nah, kita ping ke Google. Kalau misalnya di servernya ini udah jalan, dia akan replay ping ke Google-nya karena dia proses NAT tadi udah jalan di router yang pertama. Nah, di sini kan namanya server. Kita coba ganti namanya ini jadi si Debian. Kita cek hostname-nya aja. Caranya itu biar memudahkan aja. Nano etc hostname. Nah, yang ini kita cari rubah menjadi Debian. Ctrl X, yes. Jadi si rootnya ini ketika kita reboot nanti berubah namanya menjadi Debian. Si server ini dia perubahan di mesinnya seharusnya, tapi karena tadi ada error kita oke. Nah, di sini dia Debian kan, Debian. Nah, si yang server ini di mana ya perubahannya? Bukan di situ. Server running. Oke. Server running.
Mungkin di sininya kayaknya. Di sini kemarin tuh. Oke, kita biarkan seperti itu dulu. Yang penting yang untuk topologi yang pertama ini kita konekin yang ini ke internet, yang Debian-nya juga kita koneksiin ke internet. Nah, cara nginstalnya yang tadi di Debian 9 ya, 9.5. Nah, sampai sini udah selesai. Ini sampai sini udah selesai. FTP udah, kita coba default root-nya udah kita hilangkan, kemudian kita akses dari klien. Dah. Mungkin itu yang untuk ini, nge-save-nya ini saya menggunakan IP table min-save. Jadi ternyata masih ada di sini. Nano etc IP tables. Kita simpan. Nah, di sini dia. Oke. Itu untuk yang pertama. Saya akan coba stop screen. Nah, itu konfigurasi yang pertama di routernya dan konfigurasi di kliennya. Jadi 10.2, 10.3. Dan di routernya kita udah install FTP. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi kali ini. Nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.